Fen Qihao tersenyum dan berkata, "Kakak Song, kamu masih belum tahu, pagi ini sebelum aku meninggalkan lembah Longshou untuk datang ke sini, Linger sudah kembali ke lembah bambu besar. Dia bilang dia merindukan ibunya. Tampak seperti ibu mertua dan dia benar-benar roh keluarga ibu dan anak." Song Daren tertegun sejenak dan kemudian tertawa keras dan jelas, bergema di Crystal Hall ini. Awan berkabut di antara pegunungan, seperti selempang sutra putih lembut, bergeser lembut. Udara pagi dengan embun masih di dalamnya, bersama dengan angin segar-segar, melewati hamparan hutan bambu hijau, menyapu puncak lembah bambu besar. Area arsitektur dengan aula senyap yang diamati sebagai pusatnya, diam-diam berdiri diam di bawah sinar fajar, semuanya tampak begitu tenang. Hanya saja tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing, bercampur dengan tangisan, Zizi, memecah kesunyian. Big Yela, dengan bulunya yang berkilau, berlari dengan kecepatan tinggi, Ash naik di punggungnya, mencengkeram erat bulu di leher Big Yela untuk menopang dirinya sendiri, pada saat yang sama melambaikan tangan yang lain di udara, terlihat sangat bersemangat. 10 tahun yang lalu, setelah Zhang Xiaofan pergi ke puncak Tongtian dari sini, dia tidak pernah kembali. Awalnya, kedua hewan ini menjadi depresi, terutama Ash yang biasanya aktif melankolis dalam waktu yang lama. Dahuang juga tidak mudah, itu mengepel sepanjang hari dan tidak tahu apakah itu karena dia menyukai makanan yang dimasak Zhang Xiaofan. Selama periode waktu itu setiap kali Du Bishu, yang menggantikan Zhang Xiaofan untuk memasak, mengeluarkan makanan untuk mereka, pasti akan menderita lolongan dan auman, dan setelah mereka makan, kemungkinan besar akan memandang dengan jijik dan terlihat sangat tidak puas. Du Bishu yang malang juga menjadi depresi selama beberapa waktu karena hal ini. Saat itu seperti air, berlalu dengan santai, ingatan saat itu juga tampaknya berangsur-angsur memudar. Tanpa tahu sejak kapan, monyet dan anjing itu kembali mulai bermain di Big Bamboo Summit, bersenang-senang tanpa henti, hanya saja meskipun begitu, di malam yang pekat setiap kali mereka hendak tidur, mereka selalu kembali ke rumah Zhang Xiaofan, seolah menunggu sesuatu. Meskipun selama bertahun-tahun, ruangan ini selalu kosong. Big Yela tiba-tiba berhenti di jalurnya, inersia yang hebat hampir menyebabkan Ash berguling dari punggungnya, untungnya tangan Ash memegang erat dan berhasil menstabilkan tubuhnya. Big Yela menggonggong dengan keras, tiba-tiba menoleh ke belakang tetapi malah membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya yang panjang, untuk mengejar ekornya sendiri, tubuhnya berputar-putar di tempat yang sama. Ash duduk dengan aman di punggungnya, menyeringai dan keras, Zizi, tertawa, terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Permainan membosankan ini dilakukan berkali-kali oleh Big Yela, tetapi bagi mereka, itu seolah-olah itu adalah permainan yang paling menarik. Cahaya fajar yang redup menyinari tubuh mereka, lembah bambu besar bergema dengan suara kedua hewan itu, manusia masih tertidur lelap, waktu yang tepat ini sepertinya hanya untuk mereka. Jauh di belakang bukit yang menghijaukan hutan bambu, samar-samar suara daun bambu yang disapu angin gunung, hua-hua, dengan santai bergema, bahkan angin yang bertiup dari arah itu, juga membawa aroma samar daun bambu. Dan bau hutan bambu itu. Tiba-tiba, Big Yela berhenti mengejar ekornya sendiri, Ash di punggungnya juga tampak mengangkat kepalanya pada saat yang sama, membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat ke arah hamparan hutan bambu itu. Bukit hijau, bambu hijau, angin yang lewat, seperti laut. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Zizi. Ash tiba-tiba memekik, reaksi Big Yela juga tampak aneh, hanya saja suaranya jauh lebih lembut dan menggonggong beberapa kali tetapi setelah beberapa saat, kedua hewan itu sepertinya mengetahui sesuatu. Ash segera mencengkram erat Big Yela. Dan Big Yela merentangkan kakinya dan dengan cepat berlari menuju hutan bambu hitam di belakang gunung. Jalan kecil yang familiar di belakang gunung, mungkin itu karena tidak ada yang datang ke sini untuk berlatih pekerjaan rumah mereka untuk waktu yang lama. Pepohonan dan rerumputan telah ditumbuhi sampai jalan kecil asli berangsur-angsur memudar. Tetapi Big Yela seolah-olah memiliki intuisi alami. Melintasi hutan, berlari lebih cepat dan segera mencapai bagian depan bentangan hutan bambu itu. Di dalam hutan bambu yang hijau, tenang dengan jejak misteri, Big Yela berhenti di luar hutan bambu dan dengan lembut memanggil, beberapa kali. Ash melompat turun dari punggungnya dan berjongkok ke samping, menatapnya dan melihat jauh ke dalam. Hutan bambu, kadang-kadang menggunakan tangannya untuk menggaruk kepalanya,
seolah-olah ragu-ragu. Tapi setelah beberapa saat akhirnya Ash mengambil keputusan, dia, Zizi, memanggil Bikyela 2 kali dan memimpin untuk berjalan ke dalam hutan. Mengatakan itu benar-benar berjalan juga sepertinya tidak benar. Tetapi Ash anehnya tidak memanjat bambu dan malah menggunakan kaki depannya sebagai penopang di tanah. Lompatan demi lompatan perlahan masuk, menatap Ash, sepertinya hati-hati tapi penuh antisipasi. Bikyela, memanggil 2 kali dan juga mulai melangkah keluar, mengikuti di belakangnya dan berjalan ke hutan bambu ini. Satu monyet satu anjing, perlahan melintasi hutan bambu yang damai ini, dengan sangat cepat sosok mereka segera menghilang. Sinar pagi terhalang oleh rimbunnya daun bambu namun dari sela-sela celah, masih ada aliran sinar matahari, mengalir ke berkas cahaya sebesar jari dan memancar dari atas hutan bambu, turun ke tanah di bawah. Ash dan Bikyela perlahan-lahan berjalan di sepanjang hutan, berjalan bersama. Tanpa sadar, mereka telah mencapai tempat tertentu di dalam hutan bambu, ada lahan terbuka kecil yang tampak familiar. Samar-samar dalam ingatan, sepertinya itu adalah tempat ketika Zhang Xiaofan pertama kali datang ke sini, bekerja keras untuk menebang bambu. Ash menghentikan langkahnya, berjongkok di tempat terbuka dan menggunakan tangannya untuk menggaruk kepalanya, melihat sekeliling. Di hutan bambu yang dalam dan tenang, di mana-mana sunyi. Seolah-olah ada aroma yang tidak diketahui, berlama-lama di sini. Menyebabkan detak jantung meningkat perlahan. Suara langkah kaki yang ringan, melangkah ke dalam keheningan hutan yang dalam ini. Ash dan Bikyela keduanya berbalik pada saat yang sama, sosok orang itu, di balik bambu tebal, perlahan muncul. Hutan bambu tiba-tiba menjadi sunyi lagi tetapi setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara sorakan. Ash melompat, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan berlari, melompat ke udara dan melompat ke pelukan orang itu. Ia mencengkeram pakaian orang itu dengan erat, tertawa terbahak-bahak, tanpa peduli melepaskan semua kegembiraannya. Zizi, tertawa tanpa henti. Orang itu melingkari tangannya, aura yang dulu kejam sekarang telah menghilang, di dahinya sudah lama tidak terlihat kelembutan dan senyuman, memeluk Ash di dadanya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia merasakan perasaan lain, menundukkan kepalanya untuk melihat, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia membungkukkan tubuhnya, dengan lembut membelai kepala Bikyela yang sekarang menggosok tubuhnya, tersenyum dan berkata, Bikyela, apakah kamu baik-baik saja? Dahuang, sebutan lain dari Bikyela, secara alami tidak dapat berbicara dan hanya, yang memanggil dengan lembut. Ekornya bergoyang-goyang tanpa henti, menggunakan kepalanya untuk menggosok telapak tangannya. Di sudut matanya, seolah-olah tempat di mana tidak ada yang bisa melihat, secara tidak jelas memantulkan cahaya, hanya kalian semua, tetap perlakukan aku seperti sebelumnya. Dia dengan lembut menghela nafas dan menarik napas dalam-dalam, di hutan bambu ini, aroma familiar yang dulu dirindukan. Tiba-tiba, lagi-lagi terdengar suara langkah kaki. Itu adalah Taois anjing liar yang bergegas keluar dari belakang tetapi melihat jubahnya yang usang robek di beberapa tempat oleh semak berduri, orang akan mengira dia tersesat. Seluruh wajah Taois anjing liar tampak membawa sial, dia melihat masa lalu Zhang Xiaofan, Gosli saat ini dan menggerutu, Hei, bocah, apakah kamu gila, jika kamu ingin mati juga tidak harus melakukan ini. Ini sekte King Yun, bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Bahkan jika kita memiliki 10 nyawa, kita juga pasti akan mati. Tiba-tiba, Bikyela, yang sangat patuh terhadap Xiaofan saja, menoleh, bulu di lehernya semua berbulu dan memamerkan giginya, menunjukkan ketidaksukaannya yang jelas terhadap Wild Dog Taois. Dalam sekejap, Bikyela melolong dan benar-benar menerkam. Taois anjing liar terkejut tetapi melihat anjing raksasa yang hampir setinggi setengah manusia ini tiba-tiba menerkam. Jantungnya berdebar lebih dulu dan tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk meraih senjata magis taringnya sendiri. Tanpa diduga pada saat ini Gosli, sebutan lain untuk Xiaofan oleh fraksi Velkin, yang berada di depan, dengan acuh tak acuh berkata, jika kamu berani menggunakan senjata ajaib untuk menyakiti anjing ini, aku akan memenggal semua tangan dan kakimu. Dan kemudian lemparkan itu di depan aula keheningan yang diamati di kaki gunung itu. Anjing liar tertegun. Dia dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? Tapi dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika Bikyela sudah menerkam. Saat anjing liar terganggu dia langsung diterkam oleh anjing raksasa ini.
Segera suara gonggongan anjing dan teriakan kemarahan manusia terdengar tak henti-hentinya. Manusia dan anjing berjungkir balik bersama, terhuyung-huyung dan dalam kekacauan total. Taois anjing liar dan Big Yala keduanya berguling ke belakang semak duri jauh. Sosok manusia dan anjing tidak bisa dilihat tetapi tangisan marah kadang terdengar. Iya, anjing terkutuk, kamu masih menggigit. Hei, bocah, dasar bajingan ini, masih tidak memanggil anjing ini untuk melepaskan. Tidak, lepaskan, Anjing sialan, ini paha manusia, bukan paha ayam. Cepat lepaskan, jangan gigit lagi, Xiao Fan menutup telinga terhadap tangisan sengsara anjing liar, menoleh untuk melihat Ash di dadanya, wajahnya tersenyum. Setelah memeriksa dengan cermat, setelah tidak terlihat selama 10 tahun, Ash tampaknya telah sedikit tumbuh lagi. Perasaan menggendongnya di pelukannya juga tampaknya lebih berat, bahkan bekas luka di antara matanya juga tampaknya telah muncul. Dan Ash, setelah kegembiraan awal berlalu, masih menyeringai dan seperti di masa lalu, naik ke bahunya dan biasanya mengulurkan tangannya untuk memainkan rambutnya. Xiao Fan diam-diam berdiri di sana dan perlahan berjalan keluar, sampai pinggiran hutan bambu dan menatap jauh. Tempat yang berada di depan gunung tertutup awan, dulunya adalah rumahnya yang paling hangat. Tenggelam dalam pikirannya, menatap dalam-dalam. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, Big Yala dengan bangga berlari keluar dari kedalaman hutan bambu, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, ekornya tidak bisa berhenti bergoyang. Itu melompat di samping Xiao Fan, wang wang wang, memanggil beberapa kali. Xiao Fan tersenyum, mengulurkan tangannya dan menepuk kepalanya. Setelah beberapa saat, Taois anjing liar terhuyung-huyung keluar dari hutan bambu hitam, jubahnya kembali robek di beberapa tempat dan bahkan beberapa goresan lagi juga muncul di wajah anjingnya, adapun luka di kakinya, tidak lagi bisa terlihat jelas. Saat ini dia melihat Big Yala berbaring di samping Xiao, dia merasa sedikit takut dan sebenarnya tidak berani untuk pergi, berdiri jauh dia dengan marah memarahi, anjing terkutuk, jangan berpikir ada seseorang yang mendukungmu, cepat atau lambat aku akan membantaimu. Big Yala tiba-tiba membalikkan kepalanya, berlari ke arah Taois anjing liar dan melolong. Anjing liar ketakutan dan segera mundur beberapa langkah tetapi Big Yala tampak hanya menakutinya dan tidak mengejar, malah berbalik. Kepala, anjing liar kemudian lega tetapi tidak peduli apa dia tidak berani memarahi lagi. Melihat ke bawah di kaki gunung selama setengah hari, sinar matahari pertama hari itu telah mendarat dengan tenang, menutupi hamparan gunung hijau ini dengan selimut kain emas muda. Xiao Fan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berbalik, mengulurkan tangannya untuk membawa Ash ke dalam pelukannya, menatap anjing liar dan berkata, ayo pergi. Anjing liar tidak sabar untuk mendengarnya mengucapkan kata-kata itu, dengan cepat berjalan mendekat sambil bergumam, bukankah ini meminta masalah? Hanya untuk satu monyet, mempertaruhkan nyawa. Big Yala sepertinya merasakan sesuatu, berdiri dan menatap Xiao Fan, atau yang sekarang dipanggil dengan Ghost Li, menepuk kepala Big Yala, tersenyum dan melambaikan tangan kirinya, tongkat hitam berkedip sinar hijau aneh muncul, Fire Stick itu menopang tubuhnya, langsung ke langit. Wild Dog tercengang dan mengeluh, berat, di mana menurutmu ini? Harus sesombong itu bahkan ketika pergi. Dia menggerutu pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba Big Yala melolong keras, anjing liar terkejut dan dengan cepat mengarahkan senjata ajaibnya, mengikuti Ghost Li. Di depan hutan bambu hitam, sosok kesendirian Big Yala, menggonggong keras, tak henti-hentinya, tak henti menggonggong. Gonggongannya yang gila, bergema di dalam gunung, menggonggong tanpa henti sampai tangan putih yang cantik membelai lehernya, dengan lembut bertanya, Big Yala, apa yang terjadi? Mengapa kamu berlari ke sini hari ini, dan bahkan terus menggonggong? Big Yala tampak sedikit gelisah dan terengah-engah, ia berbalik untuk melihat Tian Linger, yang telah menjadi wanita muda yang sudah menikah dan menoleh ke belakang lagi, menggonggong dengan keras ke arah langit. Wang wang, wang wang, wang 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 wang. Tian Linger mengerutkan kening, melihat sekeliling dan merasa agak aneh, berkata, apa yang terjadi, Big Yala? Oh benar, di mana Ash? Kenapa tidak bersama denganmu? Big Yala, tidak tahu apakah itu mengerti kata-katanya tetapi masih menghadap ke langit, menggonggong dengan suara serak. Tian Linger melihat ke arah langit tetapi hanya melihat langit biru dan awan putih, langit biru membentang tanpa henti dan samar-samar ada segumpal awan yang keluar dari lapisan awan,
berderap melintasi cakrawala, pemandangan yang begitu indah. Tidak tahu mengapa, hatinya tiba-tiba merasa kehilangan, untuk sesaat dia menatap bodoh. Dengan Bukit King Yun di selatan, beberapa puluh ribu mil jauhnya di tempat terpencil, ada gunung yang tinggi, namanya adalah Gunung Majestic Fox. Itu adalah lokasi markas Sekte Raja Hantu Fraksi Jahat. Dalam 10 tahun ini, kekuatan fraksi jahat berkembang dari hari ke hari. Petarung yang sangat terampil sangat banyak, tetapi pertarungan internal di dalamnya juga menjadi parah seiring berjalannya waktu, bahkan lebih intens daripada pertarungan dengan fraksi baik. Sekte Raja Hantu pada awalnya adalah salah satu cabang kuat di antara 4 cabang besar fraksi jahat. Selama 10 tahun terakhir pemimpin Raja Hantu telah mengerahkan dirinya untuk membuat sektenya makmur, menggunakan keterampilan dan strategi yang hebat dan membuat Sekte Raja Hantu tumbuh di hari yang kuat. Pada siang hari, secara tidak jelas itu memberi kesan bahwa itu akan menggantikan Wandu Clan sebagai cabang terbesar dari fraksi jahat. Sekte Raja Hantu sampai sekarang, untuk generasi sebelumnya dari pejuang yang sangat terampil, selain 4 utusan suci misterius yang muncul, ada juga sosok misterius, Tuan Hantu, muncul di samping Raja Hantu. Biasanya hanya suara manusia yang terdengar tetapi tidak ada seorang pun terlihat. Tetapi perhatian yang paling banyak diberikan, adalah generasi muda dari Sekte Raja Hantu, terutama yang dianggap banyak oleh Raja Hantu. Ghostly adalah yang paling menonjol di antara mereka. Raja Hantu bahkan tidak ragu untuk membuat pengecualian. Dengan menjadikannya wakil pemimpin, menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Sekarang semua orang di bawah langit tahu, Ghostly pasti akan menjadi pemimpin selanjutnya dari Sekte Raja Hantu. Di fraksi jahat, pertarungan internal tidak hanya intens tetapi mereka akan melakukan apa saja. Begitu banyak orang telah mencoba menabur perselisihan antara Raja Hantu dan petarung kesayangannya yang nomor 1 ini, tetapi semuanya gagal. Dan hanya untuk beberapa orang yang memahami masa lalu itu, di dalam hati mereka, terhadap hubungan 2 orang yang hampir tidak bisa dipisahkan ini, semuanya malah merasakan kesedihan. Kerudung hitam dengan lembut menutupi wajahnya, wanita misterius berpakaian hitam Yuji, sekarang dengan tenang duduk di ruang terpenting di Ghost King Sect. Ruangan itu tidak terlalu besar tetapi sangat dingin, alasannya karena di tengah ruangan, sebuah platform es putih berkilau sebening kristal ditempatkan, uap udara dingin melayang dari platform es yang hampir transparan. Seorang gadis cantik, mengenakan jubah hijau favoritnya, berbaring diam di atas, di antara benang udara dingin putih yang melayang keluar, wajahnya tampak sedikit pucat, hampir seperti transparan, dingin dan cantik. Kedua tangannya disilangkan dan diletakkan di depan tubuhnya, di telapak tangannya, seolah-olah sudah bergabung dengan tubuhnya, ada lonceng emas kecil, berkedip dengan sinar cahaya aneh, seolah-olah sedang menatap dunia ini. Pada saat ini, suara gemuruh rendah terdengar dari belakang, pintu batu tebal dan berat ruangan ini didorong terbuka oleh seseorang dan segera ditutup kembali. Suara langkah kaki terdengar, seseorang berjalan dan berhenti di samping Yuji. Yuji tanpa tergesa-gesa mengangkat kepalanya, untuk bisa memasuki ruangan ini, tidak akan ada lebih dari 4 orang di seluruh Sekte Raja Hantu. Wajah pucat Xiao Fan muncul di depannya, jantungnya di balik kerudung hitamnya, sedikit berdebar, samar-samar dia ingat, setiap kali pria ini memasuki ruangan ini, wajahnya akan semakin pucat. Hanya saja di mata pria ini, Yuji sama sekali tidak ada, gadis cantik yang berbaring di sana dengan damai, saat ini, telah menempati seluruh hati dan tubuhnya. Ruang batu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, sesunyi kematian. Yuji berdiri dengan ringan dan mundur tetapi matanya masih tertuju padanya. Sosoknya tampak lebih kesepian. Adapun aroma berdarah mengerikan yang sering muncul di sekitarnya di dunia luar itu, sama sekali tidak terdeteksi di sini. Siapa tahu, mungkin ini satu-satunya tempat di mana dia bisa merasakan kedamaian. Dia melihat pria ini untuk terakhir kalinya dan berjalan keluar, berhati-hati untuk menutup pintu batu tetapi kemudian terkejut melihat bahwa King Long, mengenakan pakaian serba putih, berdiri di samping. Apa itu? Setelah terdiam beberapa saat, Yuji bertanya dengan acuh tak acuh. King Long melihat ke arah pintu batu itu dan berkata, dia kembali. Kerudung hitam Yuji bergeser, seolah dia sedikit mengangguk, berkata, ya, dia ada di sana berbicara dengan Bilu. King Long mengerutkan kening dan dengan lembut menghela nafas. Sebenarnya mereka semua tahu di dalam hati mereka, yang disebut obrolan, hanyalah Ghostly yang berbicara dengan tenang pada dirinya sendiri. Adapun Bilu,
apakah dia bisa mendengar atau tidak, itu masalah lain. Hanya saja masalah ini terlalu memilukan dan tidak ada dari mereka yang ingin membicarakannya. Yuji berdiri diam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, Zhang Xiaofan setiap kali dia kembali, saat pertama dia akan datang ke sini. Wajah King Long sedikit berubah dan memotong, kakak ketiga, mulai sekarang dia telah diberikan nama Ghostly oleh kepala sekte Raja Hantu. Aku telah memberitahumu berkali-kali untuk tidak menggunakan nama ini untuk memanggilnya. Yuji, di balik kerudung hitam, tidak tahu apa ekspresinya tetapi tidak ada sedikit pun perubahan dalam nada suaranya dan terus berkata, waktu. King Long menatapnya dan akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, 10 tahun ini, rambut putih di pelipis kepala sekte, berapa banyak yang telah meningkat, saya kira Anda setidaknya harus melihatnya. Bukannya dia tidak merindukan putri satu-satunya, hanya saja dia menyembunyikan rasa sakit di hatinya. Yuji terdiam beberapa saat lagi, setelah itu dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengangkat kepalanya. Dia berkata, soal mencari suku dukun hitam, bagaimana kabarmu? King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, suku dukun hitam hanya terkabar 1000 tahun yang lalu, sekarang kita bahkan tidak memiliki satu petunjuk pun, kemana kita harus mencari. Yuji perlahan berbalik dan berjalan keluar. Kamar batu tempat Bilu tertidur, tentu saja berada di tempat yang sangat terpencil di dalam sekte Raja Hantu. Pada hari-hari biasa jarang ada orang yang datang dan sekarang di koridor di luar ruang batu, hanya ada mereka berdua. King Long memperhatikan bagian belakang sosok Yuji yang pergi dan tiba-tiba berbicara, kamu sebaiknya menjauh dari Ghostly. Tubuh Yuji tiba-tiba bergetar, segera dia menghentikan langkahnya. Seluruh tubuhnya tampak menegang tetapi setelah itu dia perlahan-lahan rileks, berbalik dan menatap King Long melalui kerudung hitam, kata demi kata dia berbicara, apa maksudmu? King Long malah tidak menatapnya, mengalihkan pandangannya untuk melihat pintu kamar batu itu, dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu kamu merasa bersalah terhadap Bilu, merasa bahwa kamu tidak melindunginya dengan baik tetapi perhatianmu yang tak terucapkan terhadap pria itu tampaknya telah menyeberang garis. Yuji tidak berbicara tetapi koridor ini tiba-tiba berubah menjadi lebih sedingin es daripada kamar batu itu. Aura pembunuh yang tak terlihat tampaknya memancar tanpa henti dari wanita berpakaian hitam itu. Maksudmu, aku sebenarnya memiliki perasaan terhadap pemuda ini. Kata demi kata yang dia keluarkan. King Long sepertinya tidak merasakan aura pembunuh di depannya, ekspresinya juga tidak pernah berubah dan hanya perlahan berkata, kakak ketiga, aku tidak mengatakan itu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, karena Bilu, hubungan antara kepala sekte Raja Hantu dan pria ini selalu lembut. Saya telah mengikuti kepala sekte Raja Hantu selama bertahun-tahun dan tahu bahwa meskipun dia memperlakukan Ghostly seperti anaknya sendiri, tetapi pada saat dia sedih karena Bilu menjadi seperti ini, saya khawatir dia juga merasakan kepahitan. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia menoleh ke belakang dan menatap Yuji dalam-dalam, dengan lembut berkata, kakak ketiga, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Yuji dari jauh, dengan dingin mendengus dan tiba-tiba berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Berbalik dan berjalan pergi. King Long tertawa pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Di dalam ruangan batu, Ghostly duduk di samping Bilu, menatap wajah cantik namun sedikit pucat itu dan dengan lembut berkata, aku kembali, Bilu. Selama perjalanan ini, aku membantu ayahmu menghilangkan cabang lain, balai pemalsu darah yang kita temui di awal, kamu masih harus ingatkan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika sampai pada orang terakhir, saya tiba-tiba memikirkan Anda, ingat bahwa kami bertemu di sana dan saya tidak bisa melakukannya. Bilu, maukah kamu menyalahkanku? Beberapa hari yang lalu, saya menyelinap melewati penjaga dan diam-diam naik ke puncak lembah bambu besar, pada saat yang sama saya membawa Ash kembali. Pernahkah Anda melihat Xiao Hui? Monyet itulah yang saya pelihara sejak kecil. Saya pergi ke hutan bambu hitam, coba tebak apa yang saya lihat. Sebenarnya potongan bambu hitam yang jatuh ke tanah itu masih tergeletak di sana. Bilu, apakah kamu masih ingat? Sepotong bambu yang kami berdua duduki bersama. Sebenarnya, tidak ada yang berubah, Bilu. Bilu, dia dengan lembut melantunkan, dengan suara yang tersedak oleh isak tangis, bergema di ruangan batu ini. Rambut putih tumbuh di pelipis, tahun mengalir seperti air. Raja Hantu mengalihkan perhatiannya dari permukaan air yang seperti cermin, menghela nafas sedikit dan memutar kepalanya.
tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak melihat cermin, hari ini aku melihat dan melihat bahwa rambut putihku telah tumbuh cukup banyak. Berdiri di belakangnya, Ghostly, tanpa ekspresi, dengan acuh tak acuh berkata, kamu terlalu khawatir. Pada saat ini, di tepi danau kecil di Majestic Fox Mountain, sebuah paviliun batu dibangun di tengah danau dan hanya sebuah jembatan kayu kuno yang menghubungkannya ke tepi danau. Saat ini Raja Hantu dan Ghostly berdiri di tengah paviliun batu ini. Raja Hantu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan ekspresi tenang, berkata, saya mendengar tentang perjalanan Anda baru-baru ini ke Gunung Kongsang, meskipun balai pemalsu darah ditundukkan tetapi orang terakhir yang tersisa yang menolak untuk menyerah. Tao anjing liar, Anda membawanya sebagai gantinya, apakah ada hal seperti itu? Ghostly memandang Raja Hantu tetapi melihat ekspresi wajahnya tenang dan tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia segera mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Raja Hantu tersenyum, berbalik untuk melihat permukaan danau yang berwarna hijau tua seperti batu giok, dengan acuh tak acuh berkata, di masa lalu ketika Anda memimpin orang untuk menyerang, Anda selalu meninggalkan hampir tidak ada orang yang berdiri, mengapa Anda malah memberikan belas kasihan terhadap orang ini? Ghostly terdiam beberapa saat dan berkata, aula pemalsu darah hari ini meskipun sedang menurun, tetapi 800 tahun yang lalu, itu adalah kelompok penguasa de facto untuk jangka waktu tertentu, jauh lebih dari sebuah cabang kecil. Raja Hantu berdiri di sana dan tampaknya tidak bereaksi apapun, dan juga tidak menunjukkan apakah dia puas atau tidak puas dengan penjelasan ini. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berbicara, omong-omong, senjata ajaib di tanganmu, orb penghisap darah, itu awalnya adalah peninggalan Elder Blackheart, sepertinya ada beberapa hubungan garis keturunan antara Bloodforger Hall dan kamu. Ghostly perlahan mengangkat matanya dan menatap Raja Hantu saat ini, kebetulan berbalik dan juga menatapnya. Kedua mata mereka bertemu di udara, mata Ghostly suram dan mata Raja Hantu, sebaliknya tenang dan dalam. Raja Hantu tiba-tiba tertawa dan berkata, baru-baru ini terdengar bahwa harta langka lahir di rawa kematian barat, tahukah Anda? Ghostly mengangguk dan berkata, ya, aku mendengarnya. Raja Hantu dengan santai berkata, mendengar bahwa tidak hanya orang-orang fraksi baik yang berkerumun, bahkan klan Wandu, pria yang sangat terampil dari sekte Hehuan juga berniat untuk beraksi. Adapun Changsen Hall, karena kantor pusat mereka terletak di dekat rawa kematian, mereka pasti tidak akan menyerah. Dia berhenti sejenak, menghadap Ghostly dia bertanya, bagaimana menurutmu? Ghostly tidak segera berbicara dan terdiam untuk waktu yang lama, Raja Hantu tampaknya sangat sabar dengannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Setelah beberapa lama, Ghostly dengan tidak tergesa-gesa berkata, karena kita telah menaklukkan Bloodforger Hall, selain 4 cabang besar di sekte tersebut, cabang terakhir dengan beberapa potensi yang menjanjikan juga telah dipotong-potong. Senyum muncul dari sudut mulut Raja Hantu, dia mengangguk dan berkata, itu benar. Ghostly berkata, dalam fraksi jahat, selalu menjadi konfrontasi tripartit di atas, 4 cabang besar selalu ingin mengambil alih satu sama lain. Di masa lalu karena ancaman eksternal dari fraksi baik, mereka kemudian bekerja sama untuk melawan musuh eksternal. Tentu saja sekarang tidak sama dengan sebelumnya, dan saat ini penyelarasan kekuatan di sekte perlahan-lahan berbaris. Langkah selanjutnya adalah pertempuran sengit antara 4 sekte besar, hanya saja kita tidak tahu siapa yang akan mengambil langkah pertama. Raja Hantu tersenyum dan bertepuk tangan, berkata, bagus, bagus. Dikatakan dengan baik. Ghostly memandangnya dan dengan acuh tak acuh berkata, selama 10 tahun ini, Anda tidak hanya memberikan kepada saya volume kedua Tiansu, Anda bahkan telah memberikan pengetahuan, strategi, pengambilan keputusan hidup Anda, satu demi satu. Jika saya masih tidak dapat menyimpulkan ini maka bukankah saya tidak layak atas usaha keras Anda? Raja Hantu tersenyum dan menatap pemuda di depannya ini, seperti melihat benda berharga yang sempurna yang telah dia buat secara pribadi. Dalam kegembiraannya ada kebanggaan yang tidak jelas, dia terdengar berkata, itu tidak sepenuhnya begitu, hal-hal yang telah saya berikan kepada Anda juga akan tergantung pada kemampuan Anda untuk memahami. Beberapa tahun ini Anda telah berkembang pesat dan benar-benar jauh melebihi harapan saya. Awalnya saya berpikir bahwa dengan bakat Anda
Anda perlu berlatih setidaknya 30 tahun dan lebih. Secara tak terduga Anda hanya menggunakan 10 tahun dan mencapai pencapaian besar. Memang langka, memang langka. Setelah menerima pujian seperti itu dari Raja Hantu, wajah Ghostly malah tidak tersenyum, seolah-olah baginya, ini bukan hal yang membahagiakan. Tapi Raja Hantu juga tidak keberatan, beberapa tahun ini orang di depannya, dari Zhang Xiaofan awal hingga Ghostly sekarang, karakteristik masa lalunya semuanya benar-benar terbalik, selain penampilannya yang tetap sama, hampir seluruh dirinya tidak memiliki kemiripan dengan masa lalunya. Dia berhenti sejenak dan berkata, jadi bagaimana menurutmu, di sekte suci kita, perang antara 4 cabang besar tidak bisa dihindari, apakah menurutmu kita harus menyerang lebih dulu? Atau diam-diam menunggu? Tapi kali ini Ghostly tidak memiliki keraguan sedikit pun, segera dia berkata, serangan preemptif. Raja Hantu mengarahkan pandangannya padanya dan berkata, bagus. Lalu menurutmu cabang mana yang harus kita tangani terlebih dahulu? Ghostly berkata, Aula Changsen. Raja Hantu mengerutkan kening tetapi sudah ada kekaguman di matanya, dia berkata, mengapa begitu? Ghostly berkata, saat ini kekuatan Sekte Raja Hantu dan klan Wandu adalah yang terbesar, Sekte Hehuan dan Balai Changsen berada di urutan kedua. Sekte Hehuan selalu rendah hati tetapi pemimpin Aula Changsen Hall, Yu Yangzi, meskipun keterampilannya tinggi tetapi dia bangga dan sombong dan selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin utama dari pertempuran baik dan jahat Bukit King Yun dan menganggap dirinya sebagai supremasi tertinggi dari sekte jahat, jika bukan untuk memilih dia lalu siapa? Raja Hantu tersenyum dan berkata, itu benar, kata yang bagus. Jika Anda memimpin, bagaimana Anda akan bergerak? Ghostly bergumam sedikit pada dirinya sendiri dan berkata, sekarang adalah kesempatan bagus. Dengan lahirnya harta langka di rawa kematian, Yu Yangzi pasti akan melihatnya semudah meraihnya dari tas dan tidak akan membiarkan orang luar mencelupkan jari mereka. Tapi karena fraksi baik akan datang, kita bisa tunggu sampai Aula Changsen bentrok dengan fraksi baik dan setelah kedua belah pihak mengalami luka berat, kami akan bergandengan tangan dengan klan Wandu, Sekte Hehuan secara diam-diam untuk membuat gerakan kami, lemparan batu semacam ini ke belakang, jatuh ke sumur, mereka pasti tidak akan menolak. Karena itu pertempuran ini pasti akan berhasil. Petik 2. Raja Hantu memandangnya dan tidak berbicara. Ghostly perlahan mengangkat kepalanya, menatap Raja Hantu dan dengan ringan berkata, ada apa? Raja Hantu sepertinya menatap kosong padanya, setelah beberapa saat dia sadar kembali dan perlahan-lahan menarik tatapannya, seolah-olah dia telah menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dia dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada, apa yang baru saja kamu katakan dan apa yang aku pikirkan, hampir mirip. Ghostly tidak berbicara lagi. Raja Hantu tersenyum ringan dan berkata, kamu akan beristirahat selama 2 hari lagi dan kemudian melanjutkan ke rawa kematian. Setelah berbicara, dia mengeluarkan surat tersegel dari dadanya dan memberikannya kepada Ghostly dan berkata, saya sudah menulis detailnya dalam surat ini. Setelah mencapai rawa kematian, semua hal dan orang-orang di bawah Sekte Raja Hantu akan mengikuti perintah Anda. Petik 2. Ghostly perlahan mengambil surat itu dan menyimpannya di dadanya, dia tetap diam untuk sementara waktu dan kemudian menganggukkan kepalanya ke arah Raja Hantu, berbalik dan pergi setelah itu. Tetapi ketika dia baru saja mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba mendengar Raja Hantu berkata, masih ada satu hal lagi. Ghostly berhenti. Suara Raja Hantu terdengar berkata, di antara kami, mengapa Anda masih menyebut sekte suci kami sebagai sekte jahat? Ghostly tetap diam untuk waktu yang lama dan dengan dingin menjawab, saya telah bergabung dengan sekte selama 10 tahun, di sini setiap hari adalah pertarungan darah, semua orang mencoba untuk mengecoh satu sama lain, perencanaan dan manipulasi bahkan lebih umum, bagaimana itu bisa layak dengan kata suci? Raja Hantu tertawa keras dan kemudian berkata, oh, lalu fraksi baik dari mana kamu berasal, bagaimana? Tubuh Ghostly tampak sedikit gemetar, setelah beberapa saat, dia terdengar berkata, hal-hal jahat yang dilakukan fraksi baik, tidak lebih baik dari orang-orang fraksi jahat. Raja Hantu memandangnya dengan penuh minat dan berkata, ini bukan, itu juga bukan, lalu di dalam hatimu apa yang telah kamu definisikan sebagai baik? Ghostly tidak menjawab, tetap diam untuk waktu yang lama dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit biru, awan putih. Aku tidak tahu, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri.
Setelah sosok yang punggungnya tampak agak kesepian dan melankolis itu berangsur-angsur menjauh, senyum di wajah Raja Hantu juga perlahan menghilang. Di matanya yang tidak jelas, sepertinya berkedip dengan cahaya misterius, berkelap-kelip tanpa henti, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sisi lain berkata, "Kepala Sekte, aku." Raja Hantu memotong kata-katanya dan berkata, "King Long, ayo naik." Ya, King Long berjalan dari jembatan kayu, matanya mengikuti arah di mana Raja Hantu melihat ke suatu tempat yang jauh dan berkata, "Wakil kepala juga ada di sini sekarang." Raja Hantu mengangguk dan berkata, "Ada apa?" King Long berkata, "Wan Duklan orang tua itu diam-diam mengirim anak buahnya lagi, menanyakan kapan kepala sekte akan mengirim orang ke rawa kematian dan agar semua orang bekerja sama." Raja Hantu mencibir dan berkata, "Pergi dan balas mereka, setelah 3 hari, Sekte Raja Hantu dan klan Wandu, Sekte Hehuan akan memasuki rawa bersama." King Long mengangguk dan menjawab, "Baiklah." Raja Hantu bergumam pada dirinya sendiri sebentar dan kemudian seolah-olah tiba-tiba memikirkan sesuatu, menoleh ke arah King Long dan bertanya, "King Long, apa pendapatmu tentang Ghostly?" King Long terkejut, mengangkat matanya untuk melihat Raja Hantu tetapi melihat bahwa Raja Hantu tampak tenang namun matanya dalam dan tak berdasar, di dalam hatinya rasa dingin yang tidak diketahui melewatinya dan untuk sesaat dia lupa menjawab pertanyaan itu. Raja Hantu tersenyum dan berkata, "Ada apa?" King Long kembali ke akal sehatnya tetapi setelah itu dia merenungkan dirinya sendiri dan ekspresinya menunjukkan sedikit keraguan. Raja Hantu melihatnya, tersenyum dan berkata, "King Long, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, Anda bisa mengutarakan pikiran Anda." King Long menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit, dia berkata, "Aku akan mengatakannya seperti ini. Ketika saya seusianya, keterampilan saya tidak setinggi itu, kelihayan tidak sedalam itu." Petik 2. Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti, Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Ada lagi, katakan saja." King Long ragu-ragu sejenak, memandang Raja Hantu dan berkata, "Metode tidak sekejam itu." Raja Hantu memandangnya tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia tanpa tergesa-gesa berbalik dan melihat permukaan danau yang seperti cermin itu. King Long, di belakangnya, perlahan berkata, "Beberapa tahun ini, terutama 2 tahun terakhir, metode Ghostly menjadi semakin ganas dan ganas, membunuh orang dengan sedikit provokasi dan bahkan lebih kejam dalam perebutan kekuasaan. Dan di antara generasi muda Sekte Raja Hantu kita, yang lebih menonjol seperti biksu pembunuh yang hidup, pengembalian burung layang-layang Del, mayoritas dari mereka semua berada di bawahnya." Raja Hantu dengan acuh tak acuh bertanya, "Kamu pikir ini tidak baik?" King Long perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan itu, hanya saja pada hari-hari itu dia." Bagaimana tepatnya dia menjadi seperti ini? Raja Hantu terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, "Sebenarnya aku juga membuat penilaian yang salah pada awalnya." King Long terkejut dan berkata, "Kepala Sekte, apa yang kamu katakan?" Raja Hantu berkata, "Ketika saya memberikan kepadanya volume kedua Tiansu, saya berpikir bahwa dengan bakatnya, dia akan membutuhkan setidaknya 20 tahun untuk memiliki prestasi tetapi dalam 10 tahun ini, terutama 5 tahun terakhir, keterampilan Ghostly tiba-tiba meningkat. Luar biasa, bisa dikatakan bergerak 1000 mil dalam sehari, hanya saja dia menyembunyikan semua emosinya, bahkan aku belum pernah melihatnya." Ketika dia berbicara sampai di sini, di mata yang telah menghadap ke belakang King Long selama ini, sinar dingin yang tersembunyi tampaknya melintas tetapi suaranya tidak memiliki perubahan sedikit pun. Karakternya gigih dan tabah, tegas dan gigih, menggunakannya dalam pelatihannya benar-benar bermanfaat tetapi saya masih curiga bahwa mungkin ada alasan lain. Petik 2. King Long mengerutkan kening, berkata, "Jangan bilang dia masih punya rahasia lain." Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus tahu dia memiliki Taoisme Sekte King Yun yang benar dan kebijaksanaan Brahman Agung Kuil Tianyin." King Long mengangguk dan berkata, "Itu benar." Raja Hantu perlahan berkata, "Berdasarkan pengamatan terselubung saya, dia tidak hanya mencapai kemajuan besar di jalan sejati Tiansu Sekte Suci kita, bahkan dalam jalan Tai Chi Suan King Sekte King Yun dan jalan sejati Brahman Agung Buddhisme, ia telah meningkat dengan pesat. Dan batas pada saat yang bersamaan. Cara sejati ketiga sekte ini,
jangan bilang secara tidak sadar mereka saling melengkapi dan menghasilkan efek yang luar biasa. Dia berbalik, menghadap King Long, tersenyum dan berkata, dengan keterampilannya saat ini dan sebagai tambahan senjata ajaib langka, penyerap jiwa, di tangannya, bahkan jika kamu memiliki Ring of Universe Clear Light, aku khawatir kamu hanya memiliki 50% keberhasilan. King Long tersenyum dan berkata, saya sudah tua, tidak lagi mampu bersaing dengan orang-orang muda. Raja Hantu tiba-tiba tertawa keras, mengulurkan tangannya untuk menepuk bahunya dan berkata, tidak ada yang seperti itu. Dia tersenyum sambil berbicara dengan tidak tergesa-gesa, selama waktu itu saya meramalkan bahwa pemuda ini pasti tidak akan menjadi hewan yang menetap di kolam dan hari ini pencapaiannya bahkan jauh melebihi harapan saya. Jika sekte Raja Hantu diserahkan kepadanya, di hari-hari mendatang masa depan pasti akan penuh dengan prospek yang tak terbatas, hanya saja. Raja Hantu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tiba-tiba berhenti berbicara, berjalan ke sisi paviliun dan menatap keluar. King Long diam-diam berdiri di samping dan menatap Raja Hantu, pada sosok otoritas besar itu, tiba-tiba melankolis yang tidak jelas terungkap, diam-diam menyampaikan kata-kata yang tak terucapkan itu. Bilu, setelah 3 hari, Ghost Lee meninggalkan Majestic Fox Mountain dan menuju ke barat daya. Pada saat yang sama dengannya ada monyet Ash dan selain itu, Wild Dog Taois juga datang. Awalnya Taois anjing liar tidak ingin pergi ke tempat rawa kematian yang berbahaya itu tetapi Ghost Lee hanya dengan ceroboh berkata, setelah saya pergi, saya jamin bahwa Gunung Rubah Majestic akan 100 kali lebih berbahaya daripada rawa kematian itu, apakah Anda percaya? Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Taois anjing liar segera menjadi pucat, meskipun mulutnya masih keras kepala tetapi kakinya sudah mengikuti di belakang. Tanah ilahi adalah tanah yang luas, panjang dan nafasnya tak terbatas dan tentu saja yang terkaya dan terpadat adalah dataran tengah dan di luar dataran tengah, utara adalah kutub utara yang dingin dan sedingin es, tidak dihuni oleh manusia. Sisi timur adalah laut besar yang tak terbatas, sedangkan di selatan, di luar dataran tengah terdapat pegunungan besar, menjulang tinggi di perbatasan, barisan pegunungan tampak membentang selamanya, di sana, perbukitan tandus dan jeram berbahaya dengan udara kotor dan zat beracun tak terhitung jumlahnya. Legenda juga mengatakan ada bahkan pria barbar liar yang aneh, yang melahap burung dan daging mentah binatang, sangat biadab dan kejam. Dan di sisi barat tanah surgawi yang luas, ada 2 tanah yang mengerikan. Di arah barat laut, ada gurun tandus yang terbentang sejauh mata memandang, orang awam menyebutnya, tanah liar, di mana tidak ada hujan selama lebih dari 100 tahun, iklimnya sangat kering dan kadang-kadang ada beberapa oasis tetapi sebagian besar ditempati oleh binatang buas dan ganas, tentu saja itu akan menjadi kematian bagi orang-orang biasa yang masuk. Dan dalam legenda, di kedalaman Wildlands, ada satu kuil besar dari mana fraksi jahat berasal. Adapun Southwest, itu adalah rawa kematian besar yang dibicarakan orang biasa. Iklim tempat ini benar-benar berbeda dari alam liar barat laut, dalam setahun, setiap 10 hari akan ada hujan selama 7-8 hari, flora yang tidak biasa yang berbeda sebanyak rambut pada lembu, subur dan berkembang. Jenis tempat yang suram dan lembab ini selalu menjadi habitat binatang buas dan cacing berbisa yang besar dan beracun di dunia dan gas metana yang sangat beracun yang menjadi ciri khas tempat ini, akan muncul dari lumpur yang membusuk di rawa setiap kali hujan. Jika manusia menghirupnya dan jika tidak ada obat yang tepat, dalam 1/4 jam, mereka akan mati karena racun di hati mereka. Selain itu, tubuh hewan yang membusuk. Tempat berbahaya seperti itu, secara alami biasanya tidak ada yang akan datang. Tapi belum lama ini, desas-desus mulai menyebar di dunia, di rawa kematian barat, seberkas cahaya keemasan besar yang tiba-tiba bersinar ke langit selama sehari semalam. Bahkan di tengah malam, langit seterang siang hari. Setelah 3 hari, cahaya keemasan kemudian secara bertahap menyebar. Sejak saat itu, di rawa kematian sepertinya selalu ada suara tangisan aneh yang terdengar tidak jelas, menyebabkan mereka yang tinggal di perbatasan rawa kematian terus-menerus ketakutan. Begitu berita ini menyebar, itu segera mengguncang dunia. Dari sudut pandang pembudidaya, senjata magis binatang spiritual selalu memiliki sifat spiritual mereka sendiri. Melihat volume cahaya keemasan yang besar ini, tentu saja itu adalah firasat kelahiran harta langka yang memanggil orang yang ditakdirkannya berakhir. Dan dari tampilan sinar emas ini, sihir harta karun yang luar biasa ini pasti tidak akan sepele,
untuk sesaat mengguncang dunia dan petarung yang sangat terampil baik dan jahat mulai berkumpul. Dan di permukaan yang sibuk dengan aktivitas itu, ada arus bawah yang tidak diketahui, mengalir deras. Sekitar setengah hari perjalanan dari rawa kematian di barat, ada sebuah desa kecil terpencil yang disebut Desa Uang Besar. Nama itu diberikan karena penduduk desa di desa itu percaya pada dewa misterius tertentu yang disebut Uang Besar. Hanya saja dewa ini selalu tidak efektif, tidak hanya tidak memberkati penduduk desa untuk dipromosikan dan memperoleh kekayaan, itu tidak memberkati mereka dengan panen yang melimpah atau dengan makanan atau pakaian yang cukup. Sebenarnya untuk memikirkannya, untuk hidup di perbatasan rawa kematian semacam ini, berkali-kali seekor binatang aneh tiba-tiba keluar dari suatu tempat atau cacing berbisa akan merayap keluar, itu masalah kecil jika mereka membunuh hewan peliharaan. Tetapi jumlah tahunan orang yang meninggal karena ini juga tidak signifikan. Mereka yang memiliki beberapa kemampuan telah meninggalkan tempat terkutuk ini menuju dataran tengah. Mereka yang ditinggalkan di sini kemungkinan besar adalah orang-orang yang malas. Tetapi selama beberapa hari ini, desa Bikuang tiba-tiba ramai dengan kegembiraan lagi. Orang-orang yang datang ke sana kemari semuanya adalah pembudidaya yang sangat terampil. Meskipun desa Bikuang bukan satu-satunya pintu masuk ke rawa kematian, tetapi itu adalah salah satu tempat tinggal yang paling dekat dengan rawa kematian. Sebelum pergi ke rawa kematian, sebagian besar orang akan datang ke sini untuk membeli air dan makanan. Dalam beberapa hari berikutnya, ini benar-benar membuat penduduk desa-desa Uang Besar ini memperoleh sedikit keberuntungan dan meningkatkan vitalitas. Dan pada saat yang sama karena ini adalah tempat terdekat dengan rawa kematian, sinar emas dan tangisan aneh dari rawa kematian juga pertama kali ditemukan oleh penduduk desa dan berita menyebar dari sini. Oleh karena itu cukup banyak orang juga datang ke sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Hanya saja setelah jumlah orang meningkat, tentu saja akan ada orang baik dan jahat juga. Pada hari-hari berikutnya, di tempat kecil-kecil di desa Bikuang ini, perkelahian telah terjadi berkali-kali dan beberapa orang sial yang bahkan tidak melangkah ke dalamnya. Rawa kematian namun tanpa sajak atau alasan mati di sini, itu benar-benar ketidakadilan. Cukup penyimpangan ini. Hari ini, Ghostly dan Wild Dog Toys juga datang ke desa Bikuang. Mereka berdiri di pintu masuk desa dan melihat orang-orang datang dan pergi di desa dan itu sebenarnya cukup hidup, benar-benar berbeda dari pemandangan tak bernyawa yang biasa. Berjalan ke desa, Taois anjing liar melihat sekeliling, mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu. Monyet itu, Ash, untuk pertama kalinya melihat begitu banyak orang setelah berhari-hari, dan merasa bersemangat, ia bersandar di bahu Ghostly dan Zizi memanggil. Ghostly menepuk Ash dan menatap Tao anjing liar, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Taois anjing liar dengan kasar menjawab, "Saya sedang mencari penginapan, setelah berjalan begitu lama, bukankah kita harus mencari tempat yang bagus untuk beristirahat sebentar? Ini benar-benar tempat terkutuk yang ditinggalkan dewa. Bahkan sebuah penginapan juga sangat sulit ditemukan." Ghostly dengan acuh tak acuh berkata, "Jadi, menurutmu tempat ini akan memiliki penginapan?" Taois anjing liar terkejut dan berkata, "Apa?" Ghostly mengalihkan pandangannya untuk melihat orang-orang yang berjalan mondar-mandir di jalan, melihat bahwa pakaian orang-orang itu berwarna cerah. Jelas mereka bukan orang-orang pekerja keras di desa Bikuang dan berkata, "Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" Anjing liar mengeluarkan suara dan berkata, "Siapa yang tidak punya pekerjaan lebih baik untuk datang ke tempat sialan ini?" Ghostly memandangnya dan berkata, "Itu benar, karena tempat ini tidak dikunjungi orang luar dan penduduk desa semuanya miskin, apa gunanya penginapan?" Anjing liar tidak bisa berkata-kata, wajah anjingnya berubah beberapa tingkat kepahitan. Pada saat ini, tiba-tiba di jalan utama di depan mereka terdengar tangisan, seseorang berteriak dengan keras, meramalkan 50 tahun masa depan dan dapat memecahkan horoskop 300 tahun, peramal dewa yang tak terbantahkan, pena kuas untuk menilai yin dan yang, ramalkan masa depan yang akan datang dan ketahui keberuntunganmu. Baik Ghostly dan Wild Dog terkejut dan menoleh untuk melihat sumber suara. Di pinggir jalan utama, sebuah meja dan kursi yang sudah usang diletakkan, sebuah tiang bambu tertancap di sampingnya dan sebuah spanduk digantung di sana, dengan kata-kata tertulis, "Pemandu abadi," 4 kata. Di samping tiang bambu, seorang lelaki tua dengan bantalan yang tidak biasa berteriak dengan suara keras yang jelas. Teriakan sebelumnya datang darinya dan di sampingnya, seorang wanita muda yang mengantuk,
penampilannya agak cantik dan sekarang menyandarkan tubuhnya ke meja, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tanpa mengatakan, keduanya adalah Zhou Yixian dan Xiao Huan. Zhou Yixian membawa Xiao Huan untuk menjelajahi bumi dan meskipun kemampuannya tidak tinggi tetapi dia tetap ingin pergi ke tempat-tempat yang ramai. Beberapa waktu lalu dia mendengar tentang desas-desus rawa kematian dan segera terlepas dari keberatan Xiao Huan, dia menyeretnya ke desa Wang besar ini. Saat ini menggunakan kata-kata Zhou Yixian untuk mengatakan, uang saku perjalanan sudah habis, pahlawan menemui jalan buntu, dia tidak punya pilihan selain meramal di jalanan. Namun meskipun dia meneriaki dagangannya sendiri tetapi setelah itu dia berubah sedikit demi sedikit. Pelanggan terhormat yang lewat, aku, yang abadi, yang telah menerima keterampilan asli dari nenek moyangku, mampu mengendalikan semua racun dunia. Hari ini di dalam rawa kematian, sangat beracun dan gas metana, selama semua orang membawa sachet yang saya jual ini, Anda pasti akan kebal terhadap ratusan racun dan memiliki tubuh Vajra yang mempertahankan keterampilan ilahi. Petik 2. Xiao Huan, yang duduk di sampingnya mendesah pelan, setelah duduk di sana selama beberapa jam dan kakek dengan antusias berteriak, tetapi kenyataannya tidak ada satu sachet pun yang terjual. Penduduk setempat mempercayainya tetapi tidak mampu membelinya, sayangnya orang luar adalah semua pembudidaya, semua orang dari mereka berpengalaman dan berpengetahuan, tatapan yang diberikan oleh mereka semua mengatakan, penipu, dua kata. Untungnya para pahlawan ksatria fraksi baik semua sibuk bersaing memperebutkan harta karun dan tidak berselisih dengan peramal ini, jika tidak biasanya murid tuan manapun yang tiba-tiba terbakar amarah yang benar dan ingin membantu rakyat jelata untuk menyingkirkan hama, mungkin dia akan melakukannya. Mendapatkan lebih dari apa yang telah dia tawar-menawar. Melihat Zhou Yixian masih memanggil dengan energi yang besar, Xiao Huan merasa tidak sabar, berdiri dan hendak memanggil untuk menghentikan kakeknya ketika tiba-tiba kilatan kabur. Tanpa mengetahui kapan, seseorang telah berdiri di depan meja. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah biru muda, wajahnya halus dan cantik, tetapi hanya itu tanpa mengetahui mengapa wajahnya terlihat sedikit pucat. Nona, saya ingin keberuntungan saya diberitahukan. Pemuda itu dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, berkata dengan tenang. Xiao Huan mengerutkan kening dan menilai dia. Saat ini Zhou Yixian juga menemukan situasi ini dan dengan cepat datang. Tersenyum lebar dia berkata, pelanggan, apa yang ingin Anda lihat, keberuntungan atau pernikahan? Bagaimana Anda ingin dibaca, dengan wajah, telapak tangan atau glipomensi? Pemuda itu merenung sejenak dan berkata, saya juga ingin memasuki rawa kematian ini, mengapa Anda tidak membantu saya membaca keberuntungan ini? Zhou Yixian, hehe, tertawa dan berkata, tidak masalah, ayo, pelanggan silakan duduk. Mehem, pertama-tama saya akan menjelaskan, kami telah menerima keterampilan asli dari pendiri kami, meramal kami tidak ada bandingannya, oleh karena itu setiap penceritaan membutuhkan 10 tael perak. Pemuda itu kaget dan berkata, semahal itu. Zhou Yixian tersenyum dan tidak menjawab. Pemuda itu mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Huan lagi, tersenyum dan berkata, baiklah. 10 tael itu akan menjadi. Mengapa tidak seperti ini? Anda pertama-tama akan membantu saya membaca sebuah kata. Xiao Huan menatapnya dan mengeluarkan secarik kertas putih di sampingnya, memberikan kuas tipis padanya dan berkata, kalau begitu, bisakah pelanggan menulis kata dulu di? Tanpa diduga pemuda itu mengambil kuas tetapi malah tertawa, tidak perlu, saya akan menulis nama saya, Anda akan membantu saya membaca dan melihat bagaimana keberuntungan nama saya. Berbicara, di selembar kertas putih ini, dia menuliskan 3 karakter dan memberikannya kepada Xiao Huan. Xiao Huan tertegun sejenak dan mengambil alih kertas itu, melihat selembar kertas putih, dia mendengar pemuda itu tersenyum dan berkata, namaku Qin Wuyan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu, terima kasih.